gue pernah dibawa ke tongkrongan karena ada satu masalah yang harusnya gue bisa diselesaikan dengan omongan antara gue dengan si orang itu. Tapi orang itu narik gue ke tongkrongan dan gue digebukin di situ. Mau jadi apa? Anak SMP bakar sekolah karena dibully sama teman-temannya dan juga sama gurunya, Pak. Wah, parah. Hari ini kedatangan Bang Rifki, spesialis ahli bullying. Enggak spesialis juga, Pak. Jadi kita insya Allah hari ini mau membahas tentang perilaku dari bullying ya, Bang Rifki ya. Siap. Karena Bang Rifki ternyata dulu pernah menjadi korban. Iya. Tapi bakar sekolah nggak ente? Alhamdulillah nggak nyampe. Alhamdulillah nggak nyampe. Mungkin kalau saya bakar sekolah nggak ada di sini sekarang. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Tapi kita coba pahamin Ki. Ternyata kasus itu ini anak dibully sama teman-temannya dari mulai di kata-kataan bapak gitu ya, kata-kataan bapak, kemudian juga sampai dipukulin, sama gurunya pernah ngerobek hasil karyanya dia. Iya, itu parah sih. Mungkin karena udah kacau banget perasaannya, maka dia udahlah bakar ini sekolahan. Mungkin mentalnya kena, Bang. Bener. Karena kalau sampai misalnya si gurunya sendiri juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan teman-temannya ke dia, artinya dia udah nggak punya tempat cerita lagi. Parah dan sih. Belum tentu dia berani ngungkapin itu ke keluarganya atau ke orang tuanya. Bener banget, poin banget tuh. Jadi artinya kalau dia sampai udah berani bakar sekolah, artinya dia udah gak punya tempat cerita lagi ya. Iya benar-benar. Nah, lu dulu kira-kira kena bully dari kapan tuh Ki? Kemudian perilaku apa yang paling parah ya? Kemudian gimana cara lu bertahan ngadepin itu? Jangan dijawab dulu. Ya, pokoknya nonton sampai habis teman-teman semua. Mungkin ada anak teman-teman atau lu sendiri bahkan yang masih sekolah ngerasa dibully di sekolahan. Ini mungkin jadi cara kalian untuk bisa bertahan ya, atau bisa melakukan sebuah tindak perlawanan tanpa harus berkelahi mungkin gitu ya. Betul. Seperti itu. Oke, Bang Rifki. Bang Rifki ini lahir di saya tebak dulu. Coba. Kira-kira muka gue mana? Arab? Cina sih Anda. Di Cina Anda kayaknya. Oke, Bang Rifki lahir di mana, Bang? Di Jakarta, alhamdulillah, Bang Kevin. Jakarta Utara kan Anda kan? Enggak, saya lahir di Jakarta. Cempaka Putih itu timur ya? Pusat ya, di Jakarta Pusat. Di Rumah Sakit Islam, tanggal 15 November hari Senin jam 4 pagi. Oh, berarti bintang Anda? Gitu. Itu. Iya. Oh, November. Di Jakarta Pusat. Iya. Tapi tinggal dari dulu di Jakut kan? Tinggal di Jakut dari dulu. Oke. Memang saya anak Priok sekali. Anak Priok. Teman-teman saya tuh Marcel Widianto. Luar biasa. Ki, terus lo background lo, keluarga lo nih dari orang mana? Suku apa kira-kira? Nyokap gue Bugis. Karena dari Sidrap itu sekitar 4 jaman dari Makassar. Bokap guanya Makassar. Oh, tapi sama-sama Sulawesi. Sama-sama Sulawesi dua-duanya. Oke, sama-sama Sulawesi gitu. Iya. Dengar-dengar katanya ada hubungan sama Pak Wapres nih, dari jalur mananya, Bro? Dibahas dong. Iyalah, kan ntar judulnya cucu Wapres main ke podcast gitu. Gitu judulnya. Ya. Iya, jadi gue punya om rahimahullah ya, karena beliau baru aja meninggal sekitar 3 bulan lalu. Itu menikah sama anaknya Pak Wapres, Ibu Siti Nur Aziza. Oke. Itu berarti kalau sekarang Pak Wapres itu berarti apa? Kakek atau buyut? Masuknya apa ya? Jatuhnya gue juga bingung sih sebenarnya. Tapi masih kakek lah. Oh gitu. Karena kan berarti beliau yang ketiganya gitu ya. Iya, harusnya. Oke, Masya Allah, Pak Ma'ruf amin ya. Hafizahullah ta'ala. Oke. Terus Ki, mulai masuk sekolah di TK. Lo TK nggak? TK ya? TK, karena lo lahir tahun berapa? 99 ya. Ini hampir jadi Gen Z. Gen Z ya. Jadi Gen Z. Oke. Berarti tahun 99 masuk TK tuh ya. Berarti TK-nya kurang lebih 2005, sekitar 2005-2006 Pak. Saya tuh sempat gini sebenarnya. Sempat mau daftar TK, jadi ceritanya pengen masuk TK duluan gitu. Iya. Tapi nggak keterima. Karena masih umurnya. Karena masih umur 1, terus yang kedua belum bisa baca. Oh, emang TK belum wajib baca, Pak? Tapi pada saat itu memang dites. Dulu kan TK dulu kan ketat. Oh gitu. TK apa Anda masuk? Sidratul Muntaha dekat rumah. Wah, ngeri banget nama TK. Ngeri ya namanya. Sidratul Muntaha, luar biasa. Makanya itu. Oke, TK kemudian masuk ke SD. Ya, kita nggak bahas banyak TK deh. Kita akan fokus ke kasus Anda nih ya. Iya, siap. Selama di SD, Bang Rifki, udah tahu belum sih kira-kira ada namanya pembulian?
SD jujur belum tahu, karena kan kalau misalkan pas SD kan kita kan cuman ceng-cengan biasa aja ya. Paling ceng-cengan nama bapak lah yang paling parah apa segala macamnya. Nah, itu gue belum menganggap itu sebagai suatu pembulian dan belum tahu juga bully itu apa sih sebenarnya. Kalau mungkin bahasanya ceng-cengan kayaknya dulu ceng-cengan. Ceng-cengan ya. Ceng-cengan. Tapi di SD tuh ada ceng-cengan. Di Jakarta Utara pasti kan ceng-cengannya lebih ada, Pak. Lebih keras dong. Bahkan dulu SD tuh gue sempet disuruh tawuran. Serius. SD disuruh tawuran. Jadi gini, gua kelas 5. Nah, kebetulan sekolah gua itu kan kayak di perumahan gitu, Pak, di ganggangan. Nah, itu tuh berdekatan dengan beberapa sekolah, ada 2 SMP sama SMA. Nah, jadi ketika itu pas gua kelas 5 SD itu ceritanya bolos lah kita sekolah. Disuruh sama alumni SD gue yang sekolah di SMP. Jadi pas itu dia ceritanya mau tawuran sama anak SMA-nya, nyari basis. Ya ampun. Kita lah yang lagi bolos di situ, lagi nongkrong di pinggir jalan dipanggilin, ayo ikut gue. Ki, sorry Ki, tapi dulu badan lo semana Ki kalau SD Ki? Semana ya? Ya pokoknya maksudnya kecil dong di mana? Kecil, kan? kecil. Karena kan perawakan lo juga sekarang kan iya kan nggak begitu tinggi lah gitu kan. Sebetulnya gue sama temen gue yang lain itu hampir beda tipis lah, Pak. Karena kan pas dulu kan masih pada kecil, emang temen saya, Pak, emang pertumbuhan saya aja yang kayaknya. Karena kan kalau badannya kecil lo bisa apa maksud gue untuk tawuran gitu? Gue nggak tahu kalau mau disuruh tawuran. Cuma diajak, ayo ikut gue yuk. Gitu loh, namanya kita juga dulu kan masih anak-anak SD, manut aja kan. Ya ikut. Datang lo ke medan pertempuran tuh datang. Datang ke sini. Lawannya anak SMA. Anak SMA. Luar biasa, Rifki. Cuma basis kita kan anak-anak SMP, jadi udah lumayan besar juga lah. Jadi senior gue yang alumni SD gue itu di SMP, Bang, posisinya. Nah, dia mau tawuran sama anak SMA nyari basis. Anak SD tapi. Anak SD yang dia tarik. Jauh banget. Berarti bareng-bareng tuh. Enggak jadi tawaran enggak? Akhirnya enggak jadi. Karena gue waktu itu bolos lumayan lama ya. Lumayan banyak orang tuh, 5-10 orangan ada kali. Nah, itu dicariin. Ketahuan lah ada guru kita yang itu gue lari, Bang, masuk gang sampai gue ngumpet di bawah gorong-gorong, tau gak lu? Tapi lu megang senjata? Enggak. Cuma dimodalin batu doang. Batu buat nyambit. Kalah lempar jumroh gini. Luar biasa Rifki. Ya, pengalaman SD-nya udah disuruh tawuran lu. Itu kelas 5 tuh. Padahal itu pun karena gue nggak tahu ya posisinya. Iya. Berarti lu bilang secara masa SD lo tuh aman, nyaman lah ya. Bisa berbaur. Alhamdulillah, bisa berbaur. Mulai masuk SMP nih. SMP kan lo kena kasus bully nih kan. Lo kena jadi korban bullying. Betul. Jadi kita nggak perlu sebutkan SMP-nya ya. Iya. Anggap aja SMP di Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Kan banyak dong. Sekolah swasta di Jakarta Utara lah. Banyak sekolah swasta di Jakarta Utara. Dia berusaha mengerucut loh. Ya. Ki, dibully tuh kira-kira awalnya kenapa, Ki? Gue sendiri gak tahu awalnya kenapa, karena jujur 3 bulan pertama masuk sekolah itu aman-aman aja. Nah, mulailah 3 bulan lewat, setelah itu barulah mulai yang dari belakang baju gue tiba-tiba diolesin cat gitu. Terus cat apa? Cat yang apa sih tuh kalau ngelukis-lukis? Cat air itu. Cat air itu. Mulai dari baju, terus juga barang-barang gue mulai diumpetin segala macem. Sorry, gue pengen tahu. Ini yang bully lo ini orangnya itu aja atau hampir sekelas mungkin atau gimana, Ki? Itu aja. Mungkin mereka begeng ya, bertiga, berempat gitu-gitu ya. Iya. Badannya lebih besar daripada lo mungkin. Iya. Oh, pasti kayak gitu ya. Terus mau tadi dicoret cat. Mungkin gini, kalau kita coba sedikit ambil point of view agak jauh, apa mungkin karena kekurangan fisik yang lo punya dari mata lo mungkin apa gimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti lo dulu belum pakai kacamata hitam nih? Gue udah make. Dari SMP, Pak? Dari SD bahkan gue udah make. Karena lo, jadi teman-teman yang belum tahu, Rifki ini ada keterbatasan di matanya ya, Bang Rifki ya. Ya ini adalah kalau kena cahaya gimana, Bang? Jadi gue nggak bisa lihat cahaya yang terang gitu. Orang normal pada umumnya pasti silau sih. Nah, cuman silaunya gue itu betul-betul yang kayak berbayang sampai akhirnya nggak bisa ngelihat apa-apa. Kata dokter apa, Ki? Gangguan di syaraf matanya. Nama latinnya itu strabismus atau nystagmus ya, gue lupa tuh antara dua itu deh. Antara strabismus atau nystagmus gue lupa. Iya. Jadi berarti lo harus pakai kacamata hitam. Jadi Bang Rifki kacamata hitam ini bukan meniru
mohon maaf ya, tapi memang ada kondisi di mana beliau nggak bisa kena cahaya yang berlebihan. Sampai-sampai kalau lo naik motor harus lo double Ki ya? Iya, harus gue double. Kalau kacamata hitam sama kaca helm yang anti panas gitu ya. Kan ada tuh helm yang ada kacanya terus dalamnya ada kacamatanya juga kan. Iya. Nah, itu. Baru lo bisa lihat normal tuh. Baru bisa lihat normal. Cuman kalau buat sehari-hari sih nggak gue double kayak Iron Man gue kalau. Iya, makanya. Oke, berarti dari kecil kondisi mata lo udah kayak gitu. Dari sekitar umur sebulan. Sebulan? Dari mana taunya Ki? Itu sebulan kan lo belum bisa ngomong apa-apa. Jadi gue itu lahir kan November ya. Nah Desember deket-deket ke tahun baru lah tuh. Tahun baru dulu kan orang pada main petasan segala macam. Nah itu posisinya gue lagi ditidurin di sofa. Umur sebulan nih. Kaget dengar suara petasan, kejang-kejang, akhirnya jatuh. Astagfirullah. Nah itu salah satu penyebabnya juga kejang-kejangnya karena step ya. Oh, lu demam? Iya, lagi gak tahu lagi demam atau apa. Cuman dokter bilang sih awalnya karena step. Jadi step dan pada saat malam tahun baru macet di mana-mana, akhirnya penanganannya terlambat. Astagfirullah. Anda tukang petasan, lihat ini teman saya ya, parah juga Ki akibatnya ya. Iya. Makanya buat anda semua yang punya anak bayi, simpan anak Anda baik-baik pas tahun baru. Nah, itu akibatnya segitunya Pak. Segitunya. Lu kaget dengar petasan, jatuh tengkurap begitu mungkin? Gak tahu posisinya, tapi yang jelas kaget, kejang-kejang dulu baru jatuh. Gua. Karena itu posisinya di sofa. Terus orang tua lo nggak lihat? Pada saat itu gue nggak tahu ya lihat apa enggak. Iya, tapi karena kan lo masih kecil dong, maksud gue. Ceritanya gimana? Cerita dari orang tua lo? Iya, ceritanya gitu. Jadi pada saat udah jatuh, ketika mau dilarikan ke rumah sakit karena kejang-kejang itu macet kan di mana-mana. Dulu kan tahun baru kan orang masih suka pawai, Pak. Iya. Zaman dulu tuh. Belum banyak kajian soalnya. Belum pada ngaji orang-orang. Iya, masih pada main tukang petasan. Itu dikat aja. Atau disensor aja ntar gitu. Jangan, gak usah. Tapi kesel beneran gue Ki. Kesel beneran gue dengerin, gila ya. Ih, subhanallah. Karena gue punya anak kan, jadi kepikiran juga tuh. Hati-hatilah kalau misalkan itu. Iya. Oh, jatuh sehingga ada kerusakan di syaraf. Berarti kepala lu kebentur tuh Ki ya. Kemungkinan besar dong. Nggak tahu kebentur, karena kan dulu kan bayi kan kebedong ya, terus pakai yang ini. Lagi bener. Nah, jadi mungkin penyebab yang faktor utamanya itu kata dokter karena kejang-kejangnya itu. Oh ya, demam tinggi karena syaraf mata ya. Gue pikir kena kembang api dong, ngeliatin dar. Pak. Alhamdulillah dari dulu saya nggak diajarin untuk itu. Alhamdulillah. Iya. Cucunya Kiai. Oke, Ki, jadi itu ya. Jadi mungkin karena lu berbeda kali. Di sekolah lo pakai kacamata hitam kayak gitu kan. Iya. Jadi mungkin itu kayaknya sumbernya Ki ya, atau salah satu sebab ya. Dan gini, dulu itu gue belum sepede sekarang buat pakai kacamata hitam, Bang. Jadi gue pakai kacamata hitam itu betul-betul kalau misalkan gue lagi di lapangan atau misalnya gue lagi pelajaran olahraga, itu baru gue pakai kacamata hitam. Even misalkan lagi jam istirahat pun kan silau tetap ya. Yeah. Nah itu gue nggak pakai karena belum pede kayak sekarang, belum belajar ngomong soalnya. Itu dia. Nggak gini. Nggak perlu jadi promo gue. Gini Ki. Tapi kalau lo buka sekarang nih kan ada lampu-lampu nih, keganggu lo? Keganggu. Oh, lo ngeliat gue nggak jelas? Samar-samar. Oh, gitu ya. Kalau tadi tuh misalnya gue panggil di depan, Ki gitu. Nah, lo itu kan gue nggak ngeliat lo tuh. Nggak ngeliat, iya. Makanya lo nyari-nyari kan? Gue nyari-nyari. Kalau di dokter matanya minus nggak sih Ki? Enggak. Sebenarnya awalnya enggak. Cuman minus. Mungkin karena pengaruh handphone, komputer dan lain iya. sebagainya, akhirnya kena minus juga. Iya, subhanallah, Rifki luar biasa ya. Oke Ki, lanjut Ki. Berarti gara-gara itu mungkin salah satunya di mana lo harus pakai kacamata hitam karena kondisi lo sendiri gitu kan. Iya. Akhirnya mulai dibully tuh. Dibully yang tadi mulai dari disiramin cat air baju SMP lo. Lo pulang-pulang ke orang tua lo ngomong apa Ki? Ya pokoknya segala macam alasan lah. Entah baju gue umpetin dulu, langsung gue kasih ke taruh belakang ke mbak. Lo nggak bilang Ki? Nggak bilang. Kenapa sih Ki kira-kira orang dibully itu nggak bilang Ki? Gue nggak tahu ya, beda-beda sih setiap orang. Cuma mungkin apa yang gue alamin pada saat itu adalah karena gue takut gak punya temen. Kayaknya sih gitu ya. Kalau kita ngadu, orang tua kita marah, sampai ke sekolah, terus yang bully kita dihukum. Iya.
Akhirnya tersebar, dia aduan nih. Tukang cepu. Ya, bahasa jakut banget cepu ya ampun. Nih anak jakut juga dia nih. Ente jakut kan? Anak jakut juga makanya cepu-cepu dia tahu dia. Jadi, masya Allah ya. Jadi ente nggak bilang ke guru, nggak ngadu? Ke guru pun nggak. Oke, terus mulai hari demi hari di sekolah, apalagi kira-kira perlakuan bulinya Ki? Banyak sih ya. Bahkan yang paling parah dan masih ada bekasnya loh sampai sekarang. Itu rambut gue pernah dibakar, Pak. Rambut lo pernah dibakar? Lo tahu semprotan deodoran yang Axe itu? Tahu gue. Gue sebut merek lagi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Siapa tahu Axe bisa. Jadi Axe pakai korek disemprot ke rambut gue. Iya, itu lagi zaman-zamannya tuh kayaknya tuh lagi ada korek terus gitu kan. Disemprot gitu. Ini masih ada bekasnya nih sampai sekarang di pala. Gila. Terus itu di kelas enggak? Di kelas. Nggak ada guru? Nggak ada guru. Terus gimana lo? Kan dibakar tuh, kebakar nggak kepala lo? Enggak. Panas aja gitu? Panas aja, terus ya rambut gue akhirnya kena. Akhirnya di sini botak nih sekarang. Sampai sekarang ada bekasnya? Ada bekasnya. Habis ketawa-tawa tuh, wah gitu? Iya. Nggak ada yang belain lo Ki? Nggak ada. Nggak ada. Coba kita punya mesin waktu ya, kita ributin dulu. Enggak, karena jujur gue pribadi pernah mengalami itu Ki. Tapi nggak di SMP, di SD sebenarnya gue pernah ada ya semi bully gitulah. Ada tuh masa-masanya. SMP malah terbalik kayaknya sih. Karena maksudnya kalau SD tuh ada masa itu, mah SMP SMA sih enggak ya, alhamdulillah. Di SMA ada sih tipis-tipis tapi nggak begitu parah. Tapi lu sampai dibakar rambut Ki. Sampai segitunya. Luar biasa lo. Terus akhirnya lu gimana selama 3 tahun nih nggak pindah sekolah nih? Enggak. Kok lu bisa kuat itu gimana Ki? Allah kasih mental saya mungkin ya. Nah, peralihan lo kemana Pak? Maksud gue, lo di sekolah dijailin, diisengin, ada dipukulin nggak? Iya ada. Itu di SMP nih? SMP SMA ada. 2 kali lo di SMP SMA. SMP SMA. Karena gini, gue jadi sekolah gue itu dari SD SMP SMA ada ya, TK. Bahkan dari TK. Oh, berarti nyambung nih? Nyambung gue. Gue SMP di situ, SMA juga di situ. Oke. Lah, lo harus kan udah punya istilahnya yang punya wilayah dong saat itu kan. Masih kena juga. Sama yang sesama lanjut ya? Iya, sama lanjut. Soalnya kan kebanyakan yang masuk SMA-nya teman-teman SMP gue juga. Oke. Ini kita nggak menyebutkan namanya bukan karena apa-apa ya teman-teman ya, tapi berharap mudah-mudahan sekolah itu lebih baik lagi ya. Iya, betul. Gitu. Oke. SMP paling parah sampai dipukulin, Pak? Iya, ada. Dipukulin tuh maksud gue mukanya atau gimana? Enggak. Alhamdulillah sih enggak muka ya, cuman di bagian lengan sini. Memar dong? Iya, ada bekasnya biru-biru, Pak. Nah, nih gimana? Lo nggak ngadu sama sekali ke orang tua lo? Enggak. Orang tua lo nggak nanyain? Nggak nanyain. Itu yang gue khawatir. Karena nggak tahu. Maksud gue sebagai bapak yang masukin sekolah anaknya nih bentar lagi gitu kayak kalau anak gue nggak bilang dia diapain tuh gue gimana rasanya Ki ya? Nah itu kenapa? Apa alasan yang paling kuat? Mungkin tadi yang pertama nggak punya teman, apalagi kira-kira kenapa lo nggak ngadu ke guru lah gitu misalnya? Karena pada saat itu gue ngerasa ini masih bisa gue selesain sendiri lah. Tapi lo pernah datangin? Kalau gue nggak suka digituin, pernah nggak? Iya, ada juga pernah sekali. Lo fight back gitu ya, ngelawan balik. Tapi malah gimana reaksi mereka? Reaksi mereka ya pada ini aja, pada apaan sih lu, nggak asik banget lu. Kayak gitu-gitulah Pak. Ya udah 3 tahun tuh SMP tuh ya. 3 tahun. Tapi gue yakin sih pasti nggak sekelas-kelasnya banget, pasti ada juga beberapa orang yang jadi teman sama lo nggak sih? Itu nggak sih? Iya, ada juga. Cuman beberapa orang ini aja nih. Beberapa orang ini aja. Cuman sering gitu kan. Satu kelompok itulah. Satu kelompok itulah. Berapa? Berlima, berenam? Sekitar 8-9 orang. 8-9 orang. Iya. Oke, ntar kita tanya menurut analisa Rifki ya, kenapa kira-kira orang lakuin itu ya? Iya. Di SMA dulu Ki, gimana Ki SMA Ki? SMA dia orang lagi. Dia orang lagi. Cuman, kenapa lo nggak pindah, bro? Pada saat itu qadarullah saya daftar sekolah negeri, cuman memang saya nggak terlalu pintar untuk masuk di sana ya. Iya, karena di sekolah negeri nggak dites public speaking. Itu dia. Jauh dites public speaking ente masuk Ki. Dan ini juga Bang, pertimbangannya pada saat itu kalau misalnya gue pindah, ini dari pertimbangan gue pribadi ya. Iya. Gue harus jelasin lagi ke orang-orang kalau gue ada kekurangan gini-gini. Bener lagi. Iya. Akhirnya gue bilang ya udahlah, kuatin aja lah. Enggak, gue masih nggak nangkep gimana lu bisa kuat dengan sama. Jadi pas mereka masuk SMA, ada Rifki lagi nih. Setahun pertama gue di SMA gue aman-aman aja.
Lah, kok bisa? Ya, gue nggak tahu juga kenapa. Kan orangnya ada di situ kan? Ada di situ, tapi aman-aman aja. Karena nggak sekelas. Karena nggak sekelas. Dan lucunya adalah di SMA memang ada beberapa orang yang sama, tapi ada juga yang di SMP ngebully gue, di SMA dia nggak ngebully. Udah tobat kayaknya. Udah tobat, mungkin tobat kayaknya. Semoga Allah berikan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terus masuk bulinya di kelas 2. Di kelas 2. Kalau sekarang 9 7 8 9 10 11 ya. 11. Kelas 11. Susah banget kelas sekarang. Kalau ditanya kelas berapa kamu deh sekarang? Kelas 11. Gue ngitung dulu Ki. Berapa ya kelas 11? Dulu kelas 2 SMA gitu ya. Itu mencerminkan tandanya kita beda jauh sih emang. Parah Pak. Makanya gue ngerasa gue 30 tahun ini ya. Gila gue bilang. Gue 17 ngapain aja ya. Kelas 2 lo mulai kena bully lagi? Iya. Apa Pak yang pertama lo dibully lagi Pak? Mulai Gak lagi? tahu awalnya dari mana, tapi yang jelas ada. Jadi gini, gue dulu itu karena di teman-teman angkatan gue dibully, gue mainnya sama yang atas lah. Yang atas rada aman dikit nih, meskipun masih kadang suka ceng-cengan kan, masih dulu kan kita anggap ya ceng-cengan doang wajar lah. Yang rada atas nih senior? Iya. Oh, kelas 3-nya? Kelas 3-nya. Jadi pas gue dulu SMP kelas 1, gue main sama anak kelas 2, kelas 3. Oke. SMA pun begitu. Sambil cari backingan? Enggak, iya sekalian sih. Sekalian. Anak Jakut ngerti nih. Nah, itu dia. Nah, terus? Nah, terus di SMA itu aman-aman aja setahun pertama, Pak. Nah, mulailah naik ke kelas 2, ada satu senior gue yang gak naik kelas. Oke. Terus sekelas sama gue, emang agak-agak. Masih zaman tuh ya gak naik kelas, maksud gue pikir di era lo kayak. Masih. Temen gue yang DO ada 2 orang. Ada gak naik kelas ya? Oke, berarti dia veteran nih. Veteran. Oke, dialah nih sumber biang keroknya sekarang nih. Nah, itu dia. Oke, gimana Ki? Dia ngapain lo Ki? Dia mulai dari ceng-cengan dulu pertama. Di sini udah nggak ceng-cengan lagi, di sini udah mulai fisik Pak, yang mulai gue ditendangin, dipukulin segala macam itu mulai dari kelas 2 SMA ini. Alasannya apa? Gak Sini lo, gue pukulin. Nggak tahu, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba gue lewat ditendang. Nggak, coba bayangin nggak? Nih yang nonton podcast ini, bayangin ini terjadi sama anak anda gitu. Gimana gitu Ki? Maksud gue, nggak setelah hari ini, nih takutnya bokap nyokap lu nonton podcast ini juga nggak? Nggak masalah. Nggak masalah, udah tahu. Ya Allah. Terus orang tua lu gimana Ki pas tahu pertama kali lu dulu dibully, penuh dengan dibully itu gimana Ki? Sebagaimana orang tua, ya pasti Nangis. emosi, nangis, mau nyamperin ke sekolah cuman gue tahan-tahan, bahkan udah lewat juga soalnya udah masanya. lewat juga. Nggak, tahunya pas di SMA. Jadi ada satu kejadian yang bikin orang tua gue akhirnya tahu. Nah, apa tuh? Gue pernah dibawa ke tongkrongan karena ada satu masalah yang harusnya gue bisa diselesaikan dengan omongan antara gue dengan si orang itu. Tapi orang itu narik gue ke tongkrongan dan gue digebukin di situ. Di luar sekolah? Di luar sekolah. Di jalanan? Di tongkrongan. Gila. Untung gak dibakar loh. Digebukin gue. Itu kan kalau di tongkrongan di pinggir jalan itu kan udah gak ada pengawasan siapa-siapa lagi. Iya, gak ada pengawasan. Rentan banget untuk mati di tempat Pak. Iya. Bisa dibakar hidup-hidup loh. Yang ngegebukin gue rata-rata badannya selo Bang. Buset. Lo SMA nih ya maksud SMA, gue? SMA kelas 2 gue, kelas 11. Kelas 11, kelas 2 SMA. Dipukulin. Sampai mungkin berdarah-darah gitu Pak enggak? Bonyok gue pulang itu bonyok. Oh, bonyok. Makanya akhirnya orang tua lo tahu. Akhirnya orang tua gue tahu. Nah, dan gue nggak langsung bilang, gue ngumpet di kamar. Nah, cuman pada saat itu pas-pasan lagi pilgub DKI. Nah, gue mau nggak mau harus nyoblos kan. 2014. 2014. Terus? Mau nggak mau gue harus nyoblos, gue ke TPS. Nah, pas pulang dari situ baru gue kan gak mau lepas kacamata nih. Gue mau langsung naik ke kamar, ditahan dulu. Akhirnya gue duduk ngobrol, kelihatan bengapnya Pak. Duh. Bokap lu nih? Bokap gue yang pertama lihat. Oh, bokap keadaannya pasti emosi jiwa Pak. Iya. Bokap gue sebenarnya lebih tenang orangnya pada saat gitu? itu. Nah, mungkin karena biar nyokap gue nggak panik dan emosi. Iya. Kebayang kalau gue sih Pak kayaknya ya, apalagi anak gue perempuan tiba-tiba. Karena kadang sama perempuan ada juga tuh jambak-jambakan apa mungkin bonyok apa gimana. Tapi kan lo tahu kayak gini. Kalau lo bilang dari awal, ini gue akan dapat pembelaan.
Tapi lu nggak mau itu ya? Gue nggak bilang. Gue bener-bener nggak bilang sama sekali sampai akhirnya kejadian itu baru orang tua gue tahu. Ah, terus perlakuan orang tua apa sikap orang tua lu gimana? Ya karena memang pada saat itu udah bonyok, akhirnya hukum. Main ke polisi? Polisi. Yang ngebukin lu berapa orang tuh? 11. Itu inget banget gue 11-11-nya datang ke rumah gue. 11-11-nya? Iya. Luar biasa. Ini pernah juga kejadian sama adik gue. Ada adik gue yang adalah pokoknya ada adik gue satu itu masih sekolah di daerah Hutan Kayu kan, sama juga Bronxnya tuh kan sama kayak Priuk tuh Hutan Kayu kan. Palak adik gue nggak ada, dipukulin pak. Wah, dipukul, adik gue lari dikejar. Lari kan dekat kantor bokap gue tuh. Ketangkap satu tawan lah, bukan ditawan, ditaruh di kantor bokap gue waktu itu. Dipanggil semua tadi yang gebukin ya, di bokap gue orangnya agak melutup juga tuh. Terus ternyata salah satu yang pukulin itu ada saudaranya bokap gue. Ya Allah, malu. Karena kan sama-sama tingkatan kayu, kadang-kadang dia lagi aja orangnya gitu. Jadi gimana? Ya Allah, bapaknya marah-marah, kamu nih bikin bapak malu gitu. Jadi dipanggil semua orang tuanya, yang ngebukin 7 orangan gitu. Gue lihat tuh luar biasa. Tapi emang gitu sih ya. Emang gitu. Mungkin usia-usia itu lagi pembuktian, lagi panas-panasnya. Tuh akhirnya 11 orang itu didatengin ke rumah lo, Ki? Didatengin semua. Udah ada polisi segala macam. Udah polisi juga di rumah. Mau diancam penjara gitu Iya. Pasti digedor doang itu kan? Iya. Karena kan pas itu orang tuanya mereka datang semua nggak? Enggak. Cuma orang tuanya ya adalah yang WhatsApp nyokap gue, ada juga yang datang ke sekolah gitu, minta maaf ke gue. Lo ada trauma gak sih, Ki? Alhamdulillah nggak ada sih, Pak. Serius lo? Enggak. Ketemu orang baru, ketemu orang yang badan segede gue, enggak trauma lo? Lah ini sekarang gue. Iya makanya gue kan mungkin ada trauma-trauma tertentu enggak, gitu. Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak. Apa yang lo lakuin waktu itu? Kena sampai lo bisa kuat dan nggak ada trauma mental ya, maksud gue. Kalau tadi trauma kepala lo kan mungkin ada tuh, ya kan? Ada bekasnya. Ada bekasnya juga kok di sini, mana ya? Tangan gue nih. Ya Allah. Jadi dulu pernah penggaris besi, Pak, tahu kan? Penggaris besi. Nah, dipanasin, dikenain ke tangan. Nah, ini. Iseng banget anak Priuk. Tolonglah, Anda anak Priuk. Nih bekasnya nih. Ya Allah, bener lagi. Liatin ke kamera tuh. Iya. Ih, ya Allah, Ki. Aduh. Nah, terus akhirnya selesai SMA tuh. Itu lu kelas 2. Kelas 2. Nah, mereka dipanggil polisi, berarti kapok dong yang ngebully lu nih. Ya, 4 bulan 3 bulan setelah itu kan kenaikan kelas ya. Libur tuh. Nah, sampai dari situ sampai menjelang libur itu aman-aman aja. Kelas 3 mulai lagi, Pak. Jadi emang gak ada jerah-jerahnya. Gak ada abis-abisnya ya. Dari 11 orang itu gak semuanya sih ada, tapi ada aja yang mulai 1-2 orang ada lagi. Ada aja yang mulai lagi. Mulainya gimana, Ki? Mulai ngiseng-ngisengin lagi. Dan orangnya orang yang itu juga, yang sering nendang-nendangin gue, mukul-mukulin gue. Enggak, yang di kelas 3 ini bentuk bulinya sama, fisik juga. Fisik juga. Oke, berarti selesai itu lewat ya. Di kuliah nggak ada apa-apa dong? Di kuliah alhamdulillah saya ngebully, Pak. Jangan. Enggak. Di kuliah alhamdulillah enggak ya, karena maksudnya banyak banget pengalaman yang akhirnya bikin gue bisa belajar gitu. Iyalah. Karena udah dewasa juga, kadang-kadang kayak gitu kan, apalagi daerah Anda, mohon maaf. Agak banyak yang hawa-hawa panas gitu ya. Anda kan kuliah di Bandung dong. Di Bandung. Di Telkom. Oke, Ki. Menurut lo sendiri, kenapa sih orang terdorong untuk ngebully, Ki? Sebenarnya kalau menurut pandangan gue pribadi ada 2 hal landasan yang bikin akhirnya dia ngebully orang lain gitu. Oke, yang pertama adalah dia pengen diperhatiin. Pengen dapat perhatian. Mungkin dia pengen diperhatiin, tampil gitu ya. Nah, ini relate juga sama yang keduanya, dia pengen divalidasi, pengen diakui. Diakui sebagai orang yang punya kuasa di wilayah ini gitu ya. Karena itu aja motivasinya. Karena gini, Bang, kalau misalkan coba aja lo tanya orang sama orang yang ngebully orang, tujuan lo apa sih ngebully? Paling jawabannya apa sih? Iseng doang. Iya sih. Itu mah gak ngebully, gue iseng doang, bercanda. Iya, benar. Canda doang, itu mah asik seru-seruan aja. Tapi akibatnya dong, lihat sekolah Anda dibakar. Banyak, bahkan kan bukan cuma yang bakar sekolah doang, Bang, yang paling parah ada yang bunuh diri kan. Iya, benar.
Yang ya ada kasus bully sampai bunuh diri sampai gitu bunuh ya. diri. Berarti motivasinya itu ya? Iya. Mencari perhatian dari siapa? Ya mungkin dari orang-orang di sekolah itu dia pengen diakuin, oh gue jagoan nih, gue bisa nindas nih orang. Oke, dan yang kedua tadi validasi bahwa dia punya kuasa, validasi bahwa dia jagoan gitu-gitu ya. Iya, dia pengen diakuin aja sebenarnya. Sebenarnya nggak ada esensi lain dan memang nggak bisa dibenarkan juga sih. Dan bully ini kan nggak cuma di daerah-daerah tertentu doang, di sekolah elit pun terjadi juga dong. Terjadi juga. Jadi bukan cuma anak-anak dengan ekonomi menengah ke bawah yang ngebully. Ternyata orang-orang kaya sekolahnya juga ada juga kasus pembulian kan? Bahkan bukan cuma di sekolah Pak, di kampus pun masih ada senior. Cuman dikemas dengan senioritas. Iya sih, benar-benar. Terus kira-kira menurut lo harusnya gimana sih Ki bagi seorang yang dibully tuh, yang kalau lo bisa balik ke masa lalu, gue akan lakuin ini deh supaya berhenti nih bully. Apa Ki kira-kira Ki? Sebenarnya satu hal yang gue sesalkan adalah waktu itu gue nggak berani untuk speak up. Speak up ke? Speak up bahwasanya gue mengakui kalau ini loh gue jadi korban bully nih. Gue dibully karena kenapa? Si orang yang ngebully ini sebenarnya cuma perlu efek jera doang. Betul. Dia itu sebenarnya nggak ada apa-apaannya ketika misalkan mereka dihukum atau diskors atau bahkan ada yang sampai di DO, mereka akan menyesal juga kok pada akhirnya. Iya. Ini gue punya cerita Ki. Ini orangnya nggak tahu masih hidup atau enggak ya, gue nggak tahu nih karena banyak temen gue yang jadi dulu waktu gue kelas 1 SMP kan gue di pesantren Ki. Iya. Teman-teman gak usah heran, sekolah yang berasrama itu, apalagi laki-laki sama laki-laki, itu pasti susah untuk tidak ada kasus pembulian. Apalagi di zaman gue SMP ya. Ada yang ngebully gue Pak, badannya kecil. Terus? Kecil. Badan lu gede kan? Badan gue tinggi, belum sebesar sekarang memang. Jangkung aja. Jangkung gitu. Ini orang ngeplak-ngeplak gue. Ngeplak gue, noyor gue, nyuruh gue. Dan gue nggak tahu kenapa mau aja gitu. Sampai suatu hari gue fight back, gue ngelawan, abis Pak dia mau gue. Iya. Abis. Sadar gue sensor aja. Tapi gue balas sampai lulus SMP, sampai lulus sanawiyah dia sopan sekali sama saya. Ternyata memang perlu fight back itu Pak. Perlu perlawanan karena gini, ketika dia didiemin aja, dia akan merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah hal benar. Betul, dan ada persetujuan dari orang-orang sekitar. Ini nggak apa-apa buktinya, dia juga yang itu biasa-biasa aja. Bahkan gue diakuin kok. Iya, benar. Nah berarti harusnya adalah ketika lo mengalami seperti itu, juga pesan buat teman-teman semua ya, bahwa kalau lo ada kasus seperti itu, lo jangan takut untuk fight back atau speak up gitu ya. Kalau misalkan lo nggak sanggup untuk ngelawan, misalkan yang ngebully badannya lebih besar dan lain sebagainya, atau misalnya pakai senjata tajam gitu, mungkin kita khawatir keselamatan. Gak usah khawatir untuk ngomong sama guru. Nah disinilah peran guru juga sebetulnya penting. Nah ini dia, sebuah sekolah harus punya sistem pencegahan dan penanganan bullying ya. Betul. Tapi menurut gue gini, guru itu kan katanya adalah orang tua murid di sekolah. Betul. Jadi sebenarnya yang harus lebih akrab sama si anak murid itu adalah gurunya. Iya. Dibanding orang tuanya. Betul. Ini koreksi kalau misalnya gue salah ya, karena kan kadang anak itu dari pagi sampai asar ya sekarang ya. Sampai asar di sekolah. Betul. Orang tuanya yang di rumah atau misalkan yang di kantor itu nggak tahu apa-apa aja yang terjadi sama orang tuanya. Betul, sama anaknya. Cuman ketemu pada menjelang maghrib, terus malam juga udah istirahat, pagi udah berangkat lagi. Udah jarang intensitas ngobrol pun udah jarang kan. Betul. Jadi disinilah peran guru. Sebetulnya guru yang harus lebih dekat sama si anak muridnya. Kalau gue lebih sepakat, wali murid itu atau wali kelas nih kita bilangnya, wali kelas itu tuh dia memposisikan jadi wali kelas itu tugasnya hanya untuk sebagai konselingnya si anak yang dia iniin. Kadang kan kita ada wali kelas A, terus dia juga jadi wali kelas B, C, D. Habis itu juga jadi guru ngajar ini, ngajar itu. Akhirnya jadi waktunya terbatas juga. Dan ya sebagaimana kita tahu sama-sama bahwa tugas guru selain ngajar juga ribet dengan administrasi. Iya, betul. Jadi kurang maksimalnya peran guru di sekolah ya Ki ya. Iya. Kurang maksimalnya peran guru sekolah sehingga tidak tercegahnya pembulian itu sendiri. Atau kadang gurunya tahu tapi bodoh amat. Ada juga yang kayak ada gitu juga yang gak peduli. Bahkan di sekolah gue itu kan kita dari tadi gak sebut namanya, jadi aman-aman aja. Lo pernah tahu gak sih Pak kasus yang ngatain guru, mohon maaf nih, ntar sensor aja. Iya gak apa-apa kasus ngatain guru pas gurunya lagi ngajar, dan itu viral Pak di Instagram. Iya ada ya. Pernah lagi ngajar ya? Gurunya laki-laki perempuan?
Laki-laki. Dari bangku murid nih. Dari bangku murid. Ada yang videoin temennya, terus dia ngata-ngatain teriak, wah gitu-gitu. Serius loh? Serius, viral kok itu kasusnya. Terus akhirnya? Itu di sekolah gua. Viral itu Pak kasusnya. Nah terus gurunya nggak? Gurunya memang daripada saat gua di situ memang gurunya agak-agak gimana ya? Kayaknya guru baru mungkin. Udah lama. Udah lama itu justru guru. Bahkan pas zaman gue ngeliat nih Pak pakai mata kepala gue sendiri diangkat-angkat sama murid Pak. Kenapa guru nggak mau ngelawan ya? Nah itu dia. Luar biasa. Kira-kira gimana tuh? Ini perilaku yang harus kita benahi bersama Ki ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang korban bully harus berani fight back atau minimal speak up dan cari tempat peraduan lah. Iya, cari gimana gitu, ha. Jadi harus ada pihak ketiga juga di sini ikut campur ya. Betul. Ya. Kalau pesan lo Ki untuk para pelaku bully Ki, silakan Ki. Lu gak usah nyari-nyari pengakuan apa-apalah. Asik. Tapi giliran kena misalkan dihukum apa di ini lu juga diem kan. Ujung-ujungnya ngerepotin siapa orang tua lu juga akhirnya. Benar, bikin malu juga. Bikin malu juga. Buat apa sih nyari pengakuan gitu? Kita gak perlu ridho manusia sih. Wih, asik. Ya dari seorang Rifki yang udah ngaji. Ki, maksud gua soalnya si pembuli ini kadang gak tahu batasan kan. Banyak kan kasus ospek yang sampai iya. Katanya ospek itu kan nguatin mental. Sekarang kan ada yang baru-baru tuh. Apa tuh? Yang di Makassar ya kalau nggak salah. Diklat, tapi akhirnya jadi korban penganiayaan sama seniornya. Terus ada juga yang di Depok Pak, tau gak yang disuruh cium kaki? Nggak tahu Pak. Ada tuh yang disuruh cium kaki. Itu di kampus di Depok? Bukan kampus. Lo tau gak sih beritanya? Di Depok. Nggak tahu. Jadi ada kok viral videonya yang disuruh cium kaki itu loh. Oke, terus gimana selanjutnya? Ya nggak gimana. Akhirnya itu juniornya suruh cium kaki. Iya. Suruh salaman, cium tangan kayak cium tangan sama nyari. Pertama itu nggak ada kaitannya dengan pembelajaran. Yang kedua kalau disebut ini kan tes mental, kita uji mental. Siapa yang memvalidasi Anda sebagai orang yang bisa mengukur kekuatan mental seseorang? Belum tentu mentalnya dia juga kuat. Dan Anda nih siapa? Bukan psikolog, bukan psikiater. Kenapa Anda harus ngetes mental orang? Nanti akhirnya kalau udah baru kami nggak sengaja, kami mohon maaf. Udah nyawa itu ya Allah, kasihan ya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang pelaku bully, stop Anda sekarang juga sebelum Anda masuk penjara ya. Yang pertama itu karena ada pasal nih Ki ya. Ada pasalnya pelaku pembulian bisa diancam pidana. Iya. Ya. Untuk korban bully jangan ragu, speak up dan cari peraduan dan datangkan pihak ketiga yang bijak di sini. Untuk para guru harus bisa menjadi support system dan bikin sebuah aturan di mana aturan itu bisa mencegah dan juga menangani kasus bullying. Iya, betul. Ada lagi pesan lagi kira-kira lagi. Dan gini, sebetulnya orang yang dibully ini belum tentu dia lebih cupu daripada orang yang ngebully dia. Maksudnya gimana tuh? Karena ya itu dia butuh pengakuan, butuh validasi. Dia ngebully orang. Ya artinya dia belum tentu lebih cupu dong dari orang yang ngebully dia, bisa jadi malah yang ngebully. Benar. Dan akhirnya lo membuktikan kan hari ini, alhamdulillah. Iya, udah jadi 8 besar co-host kasih solusi, luar biasa. Tapi lo sempat ketemu nggak sama orang-orang itu Ki? Belum, sampai sekarang belum. Memang sengaja gue menghindari sih. Jangan emosi jiwa nanti Anda. Jangan ya. Karena kita udah sama-sama dewasa, udah sama-sama kena hukum. Iya. Takutnya lu gelap mata, pok. Nah, akhirnya kena hukum kan kasus kayak gitu. Jadi udahlah, dihindari aja. Dan teman-teman semua, buat para orang tua, awasi anak-anak kita, perbaiki lingkungannya juga Ki ya. Iya. Dan buat para orang tua, banyak-banyak ngobrol sama anak Ki ya. Nah, betul. Banyak ngobrol-ngobrol sama anak, gimana caranya atau kita tanya di sekolah tuh gimana sih kehidupan kamu, gimana, ada yang iseng nggak sama kamu gitu ya. Betul. Aduh, luar biasa Ki, thank you banget Ki. Siap. Ya udah main ke podcast kita nih dan Suatu cerita-cerita sharing-sharing loh ini. masalah pembulian. Ki, terakhir di podcast ini karena podcastnya mau jadi apa, pertanyaan terakhir adalah Rifki Al-Ghifari, bener ya? Enggak, Rifki Ghifari aja. Rifki Ghifari nggak pakai al. Kalau al mah al dulu. Rifki Ghifari mau jadi apa? Saya itu sebetulnya cita-cita banyak. Okay. Banyak banget. Tapi satu hal yang pengen diwujudkan
setiap saat adalah bagaimana caranya bisa membagi manfaat untuk orang banyak. Membagi manfaat untuk orang banyak. Iya, dari hal kecil aja, misalkan kayak apa yang saya bisa atau apa yang gue dapetin, itu gue rasanya tuh pengen banget gitu orang lain juga bisa atau tahu. Bagus sekali, Masya Allah ya. Jadi cita-cita Rifki saat ini adalah menjadi manfaat untuk orang lain dan tentunya speak up terus masalah bullying ini Ki ya. Sama gini Bang, buat orang yang dibully jangan takut dan jangan pernah nganggap ini adalah akhir dari segalanya. Betul. Tapi justru dari situ kita bisa dapat hikmah atau pelajaran yang mungkin nantinya 4 tahun, 3 tahun ke depan itu bakal berguna banget buat kita pegang. Berguna jadi narasum podcast. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.